Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini dengan renungan kata-kata singkat yang saya ambil di dalam Ratapan 3 ayat 23 sampai 20, ayat 22 sampai ayat 23 dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudaraku, firman Tuhan ini dikatakan bahwa setiap pagi Tuhan memberikan sesuatu yang baru karena kasih setianya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus bergairah mati-matian dengan Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan akan menggerakkan, Tuhan akan membangkitkan dan suatu generasi yang radikal dengan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kita, saudara dan saya, akan mengalami kebaikan Tuhan. Mengapa kita harus mengingat akan kebaikan Tuhan? Mengapa kita harus mengingat akan kebaikan Tuhan? Kalau kita baca, kita mengoreksi akan firman Tuhan, ada 3 hal yang kita bisa ambil dalam bacaan kita pada pagi hari ini. 1, ketika kita ingin kebaikan Tuhan, maka kita mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, proses yang seharusnya berjalan, kalau kita lihat berjalan selama 5 tahun, ketika kita mengucap syukur, maka akan mengalami percepatan, karena dengan ucapan syukur sebetulnya kepada Tuhan. Mari kita bisa melihat di dalam bacaan firman Tuhan, di dalam Mazmur, Daud berkata bahwa di situ banyak dikatakan di dalam Mazmur, sebagai pemazmur juga banyak mengucap syukur setiap baik lirik pujiannya kalau kita baca bersama-sama. Jadi itu kuncinya adalah nomor 1, kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan, maka kita selalu mengucap syukur. Yang kedua yaitu jika kita ingat kebaikan Tuhan, maka kita semakin berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 5 ayat 1 berkata bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh keiman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku, kita akan bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Walaupun kita secara batin, secara manusia kita terlalu berat dengan pergumulan firman Tuhan, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Saya percaya dengan proses saya dan saudara yang alami secara manusia tidak mampu, tapi ketika kita memandang kepada Yesus, kita berharap kepada Yesus, maka saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kesengsaraan kita akan merasa damai dan sukacita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, karena di firman Tuhan dikatakan, karena kasih Allah dicurahkan. Jadi luar biasa ya, karena kasih Allah dicurahkan, ini kita berdiri di atas dan memegang dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah dalam kesengsaraan. Karena saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus dikatakan bahwa kesengsaraan itu tidak mengecewakan. Kita berharap kepada Tuhan. Karena Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kita telah dikaruniakan Roh Kudus kepada kita. Jika kita mengerti akan hal ini, saudaraku, maka kita tidak lagi merasa dikecewakan. Saya percaya ketika saudara dikecewakan, teman saudara, ketika saudara dikecewakan saudara, firman Tuhan berkata, berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena ini benar-benar di firman Tuhan loh. Karena Roh Kudus yang ada pada kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku, jika kita bergantung kepada Tuhan, seharusnya kita tahu bahwa kasih setia Tuhan ada pada kita. Ketika kita melihat salib Kristus, kekuatan penghiburan ada pada kita karena kasih Tuhan melebihi segalanya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Oleh sebab itu, meskipun saudara-saudara masalah saudara dan saya yang silih berganti datang, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah suami, masalah istri, masalah anak, silih berganti datang dan secara manusia it's very difficult. Tapi kita tahu bersama, secara kita merasa selalu ditergoncangkan, merasa bahwa aduh Tuhan, saya tidak mampu, saya butuh kekuatan. Tapi firman, jika kita mengingat kebaikan kebahagiaan Tuhan, seperti di sini dikatakan, kita mengucap syukur yang pertama, kedua berharap kepada Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita, dan yang ketiga saudaraku, jika kita ingin kebaikan Tuhan, maka kita semakin cinta kepada Tuhan. Seperti pasangan, seperti suami istri, jika kita ingin kebaikan dalam keluarga kita, maka kita semakin cinta antara suami dan istri. Walaupun dia gimana semakin rindu, walaupun kita gimana semakin cinta. Itu dikatakan bahwa di sini dikatakan poin yang ketiga, jika kita ingin kebaikan Tuhan, maka kita semakin cinta kepada Tuhan. Luar biasa. Waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, maka kita semakin cinta kepada Tuhan. Jika kita cinta Tuhan, maka kita akan menceritakan kebaikan Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan kita lakukan. Saya percaya kita sebagai anak Tuhan, dalam keadaan yang selalu keadaan secara manusia tidak mampu, tapi firman pagi hari ini berkata bahwa kita selalu mengucap syukur, kita selalu berharap kepada Tuhan, kita selalu memandang Tuhan Yesus. Saya mengatakan bahwa saya sangat mencintai Tuhan Yesus, dan firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, biarlah kita terus mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan biarlah kita terus mengalami kasih Tuhan dan menceritakan kasih Tuhan, supaya orang-orang di sekitar kita mengalami kasih Tuhan juga. Jadi seberat apapun masalah saudara dan saya, firman Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kasih setia Tuhan selalu baru. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya setiap pagi. Karena itu luar biasa ya firman Tuhan kita. Oleh sebab itu, apapun keadaan saudara saat ini, saya tidak tahu, mungkin dalam pergumulan yang begitu berat, penyiksaan secara batin, atau kita tidak tahu masalah-masalah saudara. Tapi firman pagi hari mengingatkan kepada saudara, mengingatkan kepada saya, bahwa selalu mengucap syukur. Itu adalah kunci kita yang pertama. Ketika kita mengucap syukur, masalah yang secara tidak mampu kita akan selesaikan dengan baik. Kedua, kita selalu berharap kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan, saya butuh Engkau. Saat dia memeluk kita seperti seorang bapa yang anaknya dalam keadaan tidak mampu, saat papanya menggendong dia merasa ada satu sukacita, ada kekuatan yang luar biasa. Dan ketiga, di saat kita cinta kepada Yesus, kita melihat salib pengorbanan Yesus, maka kita, apapun yang ada pada kita, masalah kita, saya percaya akan diberikan jawaban yang luar biasa. Oleh sebab itu, 3 poin: tetap mengucap syukur, berharap kepada Tuhan, dan cintailah Tuhan. Maka apapun masalah saudara, pasti ada jalan keluar. Terima kasih, tetaplah mengucap syukur. God bless you.